Ambillah bukumu, dua juga alat tulismu, tiga siapkan dirimu, 1, 2, 3 belajar bersamaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kota Surabaya. Berjumpa lagi di program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama guruku. Halo anak-anak, perkenalkan, nama Bu Guru Ibu Fitria Sucianti. Kalian bisa panggil Bu Guru dengan panggilan Bu Suci ya. Bu Suci sehari-harinya mengajar di SDN Dogo Kupang 5 Surabaya. Nah anak-anak yang ada di rumah, di sini Bu Suci tidak sendirian ya nak ya. Bu Suci ditemani oleh siswa-siswi kelas 3 via Zoom yang ada di SDN Dogo Kupang 5 Surabaya. Kita sapa dulu ya anak-anak via Zoom. Halo anak-anak, selamat pagi. Pagi Bu. Ya, dengar suaranya Bu Suci ya, anak-anak ya. Dengar Bu. Oke, dengar. Oke, untuk anak-anak yang ada di rumah dan via Zoom, sebelum belajar, kalian siapkan dulu buku tema 3-nya, buku tulisnya, dan alat tulis kalian. Ya, untuk anak-anak yang ada di rumah, yang menonton dari televisi, jaga jarak pandang kalian dengan televisi ya. Jangan terlalu dekat supaya mata kalian tidak sakit. Oke anak-anak, via Zoom dan yang ada di rumah, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa dulu. Berdoanya dipimpin sama Bu Suci ya nak ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kalian masing-masing. Sikap berdoa yang baik silakan ditundukkan kepalanya. Kita berdoa sama-sama supaya ilmu yang kita peroleh bermanfaat untuk kita semuanya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak yang via Zoom tetap semangat ya. Kalau Bu Suci bilang anak kelas 3 hebat. Bisa ya jawab ya. Ya, ayo. Anak kelas 3 Hebat. Iya, pintar sekali. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar apa ya Bu ya? Lanjutan dari jawab pos yang kemarin, kita sekarang akan belajar tentang perubahan wujud benda menguap dan mengembun. Nah, tujuan pembelajarannya apa ya Bu ya? Nah, tujuan pembelajaran untuk hari ini supaya kalian dapat memahami konsep dan memberikan contoh perubahan wujud benda yang menguap. Yang kedua, yaitu supaya kalian dapat memahami konsep dan memberikan contoh perubahan wujud mengembun. Dan yang ketiga, yaitu siswa dapat mengetahui peran dan tugas masing-masing warga sekolah. Oke anak-anak, ada yang tahu tidak menguap itu apa ya? Anak-anak dari rumah dan via Zoom, ada yang tahu? Mbak Afika mungkin? Menguap itu bukan menguap karena ngantuk, itu bukan ya nak ya. Menguap itu perubahan wujud benda dari cair ke gas. Nah itu pengertian dari menguap. Perubahan wujud benda ini dipengaruhi oleh panas. Nah biasanya kalau menguap itu ada benda cair yang dipanaskan. Nah, terus kita juga bisa melihat benda yang menguap pada minuman yang masih panas ya. Agar kalian lebih memahami lagi, coba Bu Suci tayangkan videonya. Nah, disaksikan dengan seksama ya. Membuat percobaan tentang mengetahui terjadinya penguapan. Alat dan bahan yang digunakan adalah air, panci dan tutupnya, serta kompor. Langkah kerjanya adalah isilah air ke dalam panci kurang lebih setengahnya. Tandailah tinggi permukaan air tersebut. Saya menandakan dengan lidi, yaitu tingginya 5 cm. Dan saya akan meminta bantuan orang tua saya untuk memanaskan air tersebut. Dan saya akan menunggu air sampai mendidih. Saya akan menunggu
Dan sekarang saya telah melihat air tersebut dan ada uapnya ketika dibuka tutup pancinya, dan tinggi airnya pun berkurang, yang tadinya 5 cm sekarang sisa 3 cm. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nah, dari video tadi, apa ya yang kalian amati? Ayo, siapa yang bisa jawab anak-anak via Zoom? Silakan dijawab. Mas Habibi ada ya ini ya? Nah, ayo silakan dijawab. Apa ya videonya, tentang apa itu? Tentang penguapan. Tentang penguapan. Iya, penguapan air. Jadi kalau kalian melihat ibu kalian yang sedang memasak air ya nak ya, nah airnya itu kan dipanaskan ya. Nah setelah airnya panas itu akan mendidih. Nah itu kan contohnya dari proses perubahan wujud tadi ya, dari cair menjadi gas. Nah mendidih itu tadi airnya juga bisa berkurang ya nak ya nak. Sudah paham anak-anak? Nah, sudah pernah mencobanya? Sudah. Nah, nanti kalian bisa coba di rumah. Ada lagi contohnya menguap itu apa ya selain memasak air ini tadi? Nah, ini gambar apa ya nak ya? Ayo, siapa yang mau jawab? Silakan. Menjemur. Menjemur pakaian. Kenapa sih Bu menjemur pakaian itu kok dikatakan menguap? Proses penguapan itu kenapa ya? Kotor, Bu. Nah, Kering. iya. Nah, ini menjemur pakaian ya. Menjemur pakaian itu dikatakan proses penguapan karena air yang basah di pakaian bisa mengering dengan bantuan sinar matahari. Oke, nanti yang selanjutnya akan dijelaskan Bu Suci lebih lanjut ya. Jangan kemana-mana, tetap di program kesayangan kita, belajar dari rumah bersama guruku. Program kesayangan kita yaitu belajar dari rumah bersama guruku. Nah, anak-anak, kita lanjutkan ya tentang materi yang tadi. Nah, ini tadi kan gambar apa nak ya? Baju yang sedang dijemur ya. Kenapa ya Bu baju yang sedang dijemur itu melalui proses penguapan ya? Karena bajunya tadi kan basah ya nak ya, tapi dijemur di bawah terik matahari. Nah airnya tadi kemana Bu? Kok bisa kering? Airnya itu menguap terkena sinar matahari. Jadi baju tersebut bisa kering. Matahari membantu proses penguapan yang terjadi di muka bumi. Jika tidak dengan bantuan sinar matahari, baju yang dijemur sulit untuk kering. Matahari juga mempunyai peran yang penting bagi kehidupan manusia. Kira-kira kalau mendung bajunya bisa kering apa tidak anak-anak? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Iya, tidak ya. Nah, ini Bu Suci punya lagi gambar yang kedua. Ini apa ya? Nah, ini gambar apa yuk anak-anak? Ayo Mas Habibi, ini gambar apa? Ikan. Iya. Menjemur ikan. Orang yang sedang menjemur ikan asin. Nah, menjemur ikan asin ini juga merupakan contoh dari proses menguap. Kenapa? Sama seperti baju tadi, karena dijemurnya di bawah terik matahari. Penguapannya dibantu oleh siapa? Oleh matahari. Nah, ini ikan asin merupakan contoh makanan yang diproses dalam pengeringan. Nah, pengeringannya itu dibantu oleh matahari. Mengapa? Kandungan airnya bisa jadi berkurang dan ikan asin pun menjadi kering. Kalian pernah makan ikan asin? Nah. Pernah. Ikan asinnya basah atau kering ya? Kering ya, karena dijemur dulu ya nak. Nah, lagi. Nah, ini peristiwa menguap melalui peristiwa alam ya nak ya. Nah, proses penguapan air laut. Nah, proses penguapan air laut ini juga sama dibantu oleh matahari. Nah, sekarang Bu Suci mau tanya nih sama
Mas Habibi lambaikan tangan. Ada Mas Habibi ya? Atau yang lainnya boleh menjawab. Tadi kalian itu nyimak apa tidak ya yang dari Bu Suci jelaskan tadi ya? Nah, menguap itu apa? Ayo. Bu Suci mau tanya. Menguap tadi apa? Pengertiannya menguap? Pintar, perubahan wujud benda cair menjadi gas. Ayo yang perempuan, coba yang perempuan jawab apa itu menguap? Perubahan wujud cair menjadi padat. benda cair menjadi gas ya, bukan menjadi padat. Contohnya apa tadi? Masih dikeringkan. Iya, baju yang dikeringkan, terus apa lagi? Oh iya, menjemur ikan, betul. Terus apa lagi? Ayo. Iya, peristiwa alam ini ya, proses penguapan air laut. Nah, kita sudah belajar tentang menguap ya. Nah, sekarang selanjutnya kita belajar tentang mengembun. Nah, apa sih itu mengembun, Bu? Nah, ini sudah ada PowerPoint-nya. Mengembun adalah proses perubahan wujud benda dari gas menjadi cair. Jadi kebalikan dari menguap itu tadi ya. Kalau menguap itu cair ke gas, tapi kalau mengembun dari gas menjadi cair. Contoh peristiwanya apa dalam kehidupan sehari-hari? Nah, ini Bu Suci punya nih. Nah, ini ya, gelas yang satu ini berisi air panas. Nanti kalian bisa coba sendiri di rumah. Terus ini ada gelas kosong ya, gelas plastik kosong. Nah, yang satunya ini sudah diisi sama Bu Suci es batu ya, Nak ya. Nah, kita coba lihat. Ini sudah, kalian nanti setelah praktek seperti ini didiamkan dulu beberapa menit, Nak. Nah, yang air panas itu ditutup, sedangkan yang es batu ini nanti dibiarkan terbuka. Apa ya yang terjadi ya? Nah, kita coba lihat dulu di air panasnya. Nah, air panas ini ada air panasnya ya, ditutup. Nah, anak-anak, kelihatan ini dari layar televisi kalian? Nah, ini ya, Nak ya, tadinya tutup ini bersih, tidak ada bintik-bintik airnya. Tetapi mengalami proses pengembunan, ada air panasnya, jadi tutupnya ada apa ini, anak-anak? Ada bintik-bintik airnya. Nah, ini tadi melalui proses pengembunan, perubahan wujud benda gas menjadi cair ya. Terus ini yang ada es batunya ini ya, Nak ya. Nah, tadinya kan gelasnya bening seperti ini ya, tapi sudah ditaruh Bu Suci es batu seperti ini dan didiamkan. Nah, ini ada bintik-bintik airnya di luar sisi gelas. Nah, ada. Kenapa ya, Bu ya? Kok ada bintik-bintik airnya? Nah, ini penjelasannya. Nah, ini juga ada lagi contohnya, yaitu apa ini? Embun di pagi hari. Kalau kalian berjalan-jalan ya, jalan-jalan itu kan ada daun-daun yang ada di pinggir jalan ya. Biasanya itu ada titik-titik airnya. Itu melalui proses pengembunan ya, Nak ya. Nah, terus tadi yang ini tadi ya, terkena apa? Kok bisa menjadi ada titik-titik airnya? Terkena udara yang ada di sekitarnya. Nah, oke, nanti kita lanjutkan lagi. Jangan kemana-mana, tetap di program kesayangan kita, belajar dari rumah bersama guruku. Kembali lagi di program kesayangan kita, belajar dari rumah bersama guruku. Kita lanjutkan lagi ya tentang materi tadi. Nah, tadi sudah tentang apa ya, Nak ya? Menyimak atau tidak yang ada di Zoom? Halo? Dengar? Ya, tentang mengembun ya. Ini sudah ada contohnya ya, gambar embun yang ada di daun pada pagi hari. Terus ini ada gambar apa ini?
kaca mobil ya nak ya. Kalau kaca mobilnya pada siang hari panas, itu kacanya luarnya itu bersih, bening ya nak ya. Tapi pada saat hujan, nah pada saat hujan kaca mobilnya menjadi buram. Bisa digambari itu ya. Telapak tangan kalian bisa ditempelkan, bisa menempel. Nah itu juga proses pengembunan. Terus ada lagi ini yang tadi ya, gelas yang kosong. Nah gelasnya yang kosong ini, luar gelas tidak ada titik-titik air, tetapi jika sudah diisi air es ya nak ya, dan sudah didiamkan, itu luar gelasnya ada titik-titik air. Itu juga proses pengembunan. Oke. Nah, mungkinkah es yang mencair dapat menembus gelas? Mungkin ya. Mengapa sisi luar gelas menjadi basah? Kenapa nak? Nah, karena udara di sekitar kalian itu banyak mengandung uap air ya. Jadi ketika uap air bersentuhan dengan benda-benda yang lebih dingin atau suhunya rendah, maka berubah menjadi titik-titik air atau yang di sisi luar gelas. Nah, dari kata-kata ini ada kosakata baru. Ada 3 anak-anak. Apa saja sih Bu? Ini kalian bisa lihat di bukunya kalian masing-masing ya, ada ya di buku tema 3. Nah, yang pertama itu menembus. Apa sih Bu arti kata menembus itu? Nah, menembus itu keluar pada celah-celah permukaan. Nanti bisa difoto ya, dituliskan di buku kalian masing-masing. Yang kedua ada uap air. Uap air itu apa sih Bu? Uap air itu penguapan yang terjadi akibat proses pemanasan air. Nah, yang ketiga ada suhu. Suhu itu apa ya Bu? Suhu itu temperatur yang menyatakan derajat panas atau dingin suatu benda. Oke. Nah, yang selanjutnya ada gambar apa ini? Yang sedang bersih-bersih ya, anak-anak yang sedang bersih-bersih di dalam kelas. Nah, di situ juga ada petugas kebersihan. Nah, di sekolah kalian ada kan petugas kebersihan ya, Nak ya? Nah ini Siti dan teman-temannya membantu petugas kebersihan membersihkan kelasnya. Ada siapa saja di sekolah kamu itu? Nah, ini ada 5 ya nak ya yang ada di sekolah kalian. Itu ada kepala sekolah, ada guru kelas, petugas tata usaha, petugas kebersihan, dan petugas keamanan. Di sini sudah dijelaskan Bu Suci ya tugasnya masing-masing ya. Nah, kalian bisa menulisnya di buku tema 3 kalian. Tugasnya kepala sekolah ini Bu, memimpin sekolah. Boleh. Tugasnya guru kelas apa? Memberikan pelajaran. Ya benar. Kalau petugas tata usaha, mengurus administrasi sekolah. Kalau kebersihan apa? Yang jelas ya, membersihkan dan menjaga kebersihan sekolah. Kalau yang keamanan, menjaga keamanan sekolah. Oke anak-anak, dari yang semua sudah dijelaskan sama Bu Suci, kesimpulannya yaitu perubahan wujud benda merupakan perubahan bentuk benda yang terjadi karena peristiwa penyerapan atau pelepasan kalor. Ada menguap. Menguap apa itu Bu? Perubahan wujud benda cair menjadi gas. Mengembun kebalikannya, perubahan wujud benda gas menjadi cair. Nah, di situ juga ada contoh-contohnya. Kalau menguap, menjemur pakaian, memasak air, terus menjemur ikan asin. Kalau mengembun, titik-titik air ditutup gelas yang berisi air panas seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Bu Suci. Jadi tugas tadi ada juga ya peran-peran dan tugas masing-masing warga sekolah kalian. Oke anak-anak, ini ada tugas kalian di rumah. Nah, boleh dicatat yang ada di rumah, boleh difoto ya. Difoto menggunakan HP kalian. Nanti bisa dikumpulkan di guru kelas kalian masing-masing ya anak-anak. Silakan ada pertanyaan via Zoom? Tidak ada, sudah jelas ya. Oke, kalau sudah jelas kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan Bu Guru pimpin doa dulu ya. Jadi sebelum mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa dulu. Yuk berdoa, sikapnya yang baik, kepalanya ditundukkan. Berdoa dimulai.
Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak yang ada di rumah dan anak-anak via Zoom. Terima kasih sudah menyaksikan Jawa Pos TV hari ini. Jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan. Semoga pandemi segera berlalu supaya bisa bersekolah kembali. Tetap di program kesayangan kita, belajar dari rumah bersama guruku.